Halo sahabat Kopi Hitam, di video kali ini Mas Roy Suryo dan Abdul Gofur Sangaji menjelaskan secara rinci kenapa mereka mengambil langkah untuk melakukan pra-peradilan yang kedua. Oke, simak videonya. Nah, kenapa? Karena kami yaitu melakukan permohonan pra-peradilan, tidak hanya satu, tapi yang kedua. Dan yang kedua itu pun insya Allah sudah akan nanti mulai disidangkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang akan datang. Nah, padahal sebenarnya putusan dari gugatan yang pertama, permohonan pra-peradilan yang pertama itu baru akan diputus besok hari Selasa jam 1. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Nah, inilah pengacara pucuk, pengacara yang lagi di pucuk daun, ya, kayak ulat lagi naik daun, ya. Kita ingin diskusi, ya, apa sebenarnya yang dilakukan? Kenapa kita bukan memanfaatkan, tapi kita menggunakan kebaikan, menggunakan kebaikan dari KUHP baru, untuk terapkan dalam perkara yang menyangkut saya. Silakan, Mas. Jadi Mas Roy, awalnya kan mereka suka menantang. Nah, peradilan dong. Peradilan enggak, profit berkali-kali kok cuma profit. Nah, itu makanya kita lakukan sekarang. Kita ajukan, mereka ketar-ketir Mas Roy. Iya, gimana? Mereka komennya gini, wah menghindari proses peradilan ini. Dulu kan mereka yang ngajak. Iya, gimana? Enggak konsisten. Enggak konsisten, itu namanya argumentum contrario. Wah, betul. Jadi kontra dalam argumen jadi nggak sesuai. Ya, itu namanya kalau kemarin persis komentar yang Mas Ages juga sampaikan kepada ahli yang dari pihak termohon. Pemikirannya tidak konsisten. Sama kayak gitu. Ya, harus konsisten. Jadi kita mengajukan pra-peradilan ini Mas Roy. Tentu berdasarkan kebutuhan, pertimbangan, dan strategi hukum. Betul. Karena penegakan hukum itu ada strateginya. Strategi untuk, dan mereka nggak nyangka kita mengambil strategi ini. Itu karena menurut KUHP yang baru, pokok perkara itu harus menunggu selesainya kalau ada pra-peradilan. Itu gunanya sebenarnya bagus tuh, Pak. Sependek pengetahuan saya, dulu kan sering terjadi ada kasus sudah terlanjur diputus, ternyata banyak cacat formal yang terjadi, sehingga terjadi kerugian besar pada korban. Desain grafis sekarang jauh lebih mudah dan tidak perlu bayar apapun, cukup pakai idola saja. Pertama, klik tombol. Coba kalau korbannya tuh belum dieksekusi, ya kan, kasus Sengkon dan Karta. Itu menarik gitu. Sengkon, saya tahu. Itu kasus pidana yang fenomenal juga. Dan itu dulu dua petani di Bekasi. Betul. Zaman belum ada pra-peradilan yang kemudian ada, tapi kalaupun ada waktu itu di KUHP yang lama, kalau saya tidak salah, kalaupun pokok perkara sudah jalan, maka tidak boleh ada pra-pid. Dan bahkan ini yang sering terjadi Mas Ages, dulu itu sering menghindari pra-pid, maka cepat-cepat langsung dilimpahkan. Kadang-kadang itu jadi taktiknya jaksa. Betul. Dan itu pernah terjadi pada kasus, kalau nggak Mas Hasto, siapa Tom Limbong setelah itu. Banyak perkara kemudian harus berhenti pra-peradilannya karena jaksa mengambil langkah cepat. Betul. Untuk mendaftarkan cepat-cepat, dan begitu keluar registrasi perkara pidananya, maka otomatis gugur pra-peradilannya kan. Tapi ternyata pokok perkaranya ketika maju di tengah jalan itu banyak sekali kasusnya. Contohnya kemarin yang terjadi pada kasus saya pada kasus kita, ketika ternyata izin pengadilan negerinya ternyata sudah lewat, sudah tahun lalu, masih zaman pakai KUHP lama, Bahkan surat penangkapan, perintah penangkapan dan perintah penahanannya juga itu ambigu. Iya, betul. Seperti termul dari awal, bilang mau pra-peradilan, begitu kami pra-peradilan, mereka ketar-ketir juga. Begitu kita challenge di pra-peradilan, bingung juga ahlinya. Ahlinya mau praktik kita tapi dia nggak enak sama Polda. Tetapi secara keilmuan hukum dia harus mengatakan bahwa itu tidak formil. Meskipun dia keluar setelah itu dia kompres bersama tim dari Polda, dia bilang bahwa karena tadi saya tertekan aja sama kuasa hukumnya gitu. Dan fakta persidangan yang terjadi perkara besok kita tidak tahu apapun putusannya, tapi faktanya adalah satu terjadi
dari 3 surat itu Ya. ya semuanya ternyata tertulis menggunakan kuhab baru. Kuhab baru Padahal didalilkan oleh kuasa hukum Polda dalam surat jawaban mereka ya. itu menggunakan kuhab lama. Menggunakan kuhab Jadi kan lama. ini udah nggak Ya. sinkron. Kedua, digunakannya itu tadi ya izin dari pengadilan negeri setempat ya, Tangerang yang penetapan pengadilannya itu sudah penetapan pengadilan tahun lalu yang sudah masih zamannya pakai kuhab lama. Ya, betul Dan Mas Roy. Tanggalnya pun 13 November itu Ya. adalah tanggal ketika dibuat penetapan pengadilan itu untuk mungkin tujuan yang lain. Tujuan mungkin waktu itu ditetapkan tersangka, Langsung tahan. atau menggeledah rumah. Ya. Rupanya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Jadi kan suratnya sudah obsolete itu. Ya. Kemudian yang ketiga dalam catatan saya adalah Kadaluarsa kali ya Mas Roy. kadaluarsa. Iya. Banyak banget tuh, banyak Itu sekali bukan kadaluarsa. itu bukan juga kadaluarsa. Buaya luarsa. Kalau kadal kan kecil. Ya kan ini buaya. Oh yang gede ya gitu. Soalnya kalau biawak agak nanggung. Itu buaya luarsa. Ya. Nah, ini saya ngelihat Roy Suryo ya, walaupun dia statusnya sudah tersangka gitu, tapi lihat masih ceria gitu. Ya ini menandakan kalau bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berlandaskan hukum gitu. Tidak bermasalah lah maksudnya gitu. Ya udah jadi tersangka tapi masih masih ceria gitu. Ya bahwa kan bahwa menunjukkan bahwa dia itu merasa tidak bersalah gitu dengan apa yang dia lakukan. Oke, kita lanjut sahabat Kopi Hitam. Nah, kemudian ada juga Mas Agis bahwa ada juga perintah di dalam surat itu adalah langsung diperiksa maksimal 1 kali 24 jam. Ternyata nggak ada pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan, jadi kan palsu. Siapa yang mau diperiksa lagi? Makanya palsu. Nah, Karena gini, pemeriksaan itu dalam rangka untuk melengkapi berkas. betul. Lah berkasnya udah selesai. Berkasnya ada pada satu. Iya. Dan yang paling fatal adalah ahli yang mereka hadirkan oleh termohon, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu malah menyatakan bahwa surat-surat ini atau berkas ini cacat formil itu. Ya, itu gini Mas Roy. Itulah kenapa Iya. di rezim KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, Betul. ada beberapa hal yang diperkuat. Ya. Selain pengakuan terhadap hak-hak tersangka, juga adalah penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Ya. Karena dahulu di KUHP yang lama, KUHP yang lama ini kan Undang-Undang 8 tahun 1981, Betul. menggantikan HIR. Itu yang zaman Belanda. Ya, ini nama hukum acara zaman Hindia Belanda. Ya, ini survei lincah. Gitu. Ya, banyak sekali. Istilah-istilah yang istilah Belanda lah. Oke. Dan dulu adalah memang undang-undang zaman Belanda itu dulu dibuat oleh penjajah Belanda Iya. untuk mengadili para pribumi. Jadi mengadili para pribumi sehingga memang kejam, jahat. Betul, gitu loh. betul Mas Roy. Iya. Jadi di HIR zaman dulu itu memang belum dikenal lembaga pra-peradilan. Betul. Begitu kita merdeka dan kita mengadopsi KUHP yang KUHP baru setelah era kemerdekaan ya, Betul. Undang-Undang 8 tahun 1981 zaman Pak Harto, baru diperkenalkan lembaga pra-peradilan. Tetapi lembaga pra-peradilan saat itu belum terlalu kuat. Iya, masih Karena bisa dipotong oleh aktif perkara. jaksa ketika mendaftar pokok perkara. Makanya lembaga pra-peradilan tidak terlalu kuat. Begitu masuk ke KUHP baru, ini pembuat undang-undang menyadari KUHP nasional. KUHP nasional. Menyadari bahwa ini kalau lembaga pra-peradilan kita kasih seperti Undang-Undang 1981 ini, wah nggak ada manfaatnya nih pra-peradilan. Maka dirombak direformasi. Direformasi Dan lah. tujuan hukuman sekarang, peradilan sekarang, bukan untuk menghukum. Bukan. Tapi untuk merestorasi. Merestorasi keadaan. Ya, itulah beda makanya. Beda. Jadi Oke, sahabat Kopi Hitam, gimana nih menurut kalian sikap kubu Roy Suryo mengambil langkah hukum untuk melakukan pra-peradilan yang kedua? Silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.